berkaitan dengan Bible study kita tentang misi, ya. Yang mana minggu lalu kita sudah banyak belajar hal-hal penting, poin-poin penting berkaitan dengan misi, dan ini adalah kelanjutan. Kalau kita berbicara misi, memang tidak cukup waktu kalau hanya 2 kali pertemuan, karena misi memang selama kita hidup, ya. Jadi malam hari ini kita akan memulai kegiatan kita, dan karena itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kami boleh berjumpa lagi lewat kegiatan Grace Ministry, dan malam ini kami kembali belajar lagi tentang misi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Genesis, dan juga dibantu oleh penerjemah kami, Saudari Keisha Sigar. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang Kau pakai di malam hari ini menjadi saluran berkat dan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bahkan setiap perangkat yang kami pakai, dan bahkan kami semua, dimanapun kami berada, signal Tuhan yang Kau berkati supaya tidak mendapat gangguan-gangguan yang berarti, sehingga setiap pelajaran yang disampaikan boleh dapat diterima dengan segala baik. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pujian How Great Thou Art yang akan ditampilkan. Disilakan. Setelah pujian ini akan diserahkan kepada Saudari Kesia untuk memperkenalkan pembicara kita. Ini sudah dilakukan minggu sebelumnya, tapi mungkin ada yang baru masuk malam hari ini, jadi perlu dikenalkan. Jadi kita
memperkenalkan kembali, minggu lalu sudah diperkenalkan, tapi bagi yang baru bergabung, saya akan memperkenalkan kembali pembicara kita malam hari ini, Pastor Genesis Maraat. Beliau lulus dari International Grace Bible Institute atau IGBI di Philippines. Jadi itu sekolah teologi anugerah yang ada di Filipina. Kemudian beliau juga pada saat yang sama juga punya S1 juga dari Wesleyan College di Manila di jurusan pendidikan. Kemudian master, ada beberapa master yang beliau miliki, ada Master of Religious Education di Grand Rapids dan juga Master of Arts di Grand Rapids juga di universitas yang sama. Kemudian beliau mendapatkan gelar PhD atau Doctor of Philosophy di Universitas di Manila, Philippine Christian University. Tahun 87 sampai tahun 92 beliau menjadi dosen di IGBI itu di Filipina. Kemudian tahun 92 beliau diutus sebagai misionari Filipina ke Kenya di Afrika. Kemudian setelah itu tahun 2008 sampai tahun lalu beliau menjadi misionaris di Thailand. Kemudian dari tahun 2024 sampai sekarang ini beliau menjadi misionari TCM di Indonesia. Beliau akan membantu Gereja Alkitab Anugerah di Indonesia, terutama dalam bidang misi dan juga di STAM, Sekolah Teologi Anderson Manado. Beliau memiliki seorang istri, 2 orang anak, 1 menantu dari anak yang paling tua. Kemudian kalau nggak salah sekarang minggu lalu saya salah infokan. Kalau nggak salah sekarang cucunya sudah 2. Cucunya sudah 2. Is it right? You have 2 grandchildren? Yeah, I have. Yes. 1 wife, 2 children, 2 grandchildren, 1 son-in-law. Yes. Jadi begitulah profil. 2 grandchildren, 1 wife, 2 children, Yes. 1 son-in-law. Beliau menantunya baru saja lulus dari Dallas Theological Seminary karena menantunya juga adalah youth pastor atau pendeta muda ya, atau pendeta buat anak muda di Amerika. Demikianlah profil dari Pastor Genesis. Oke, baik. Terima kasih. Kita beranjak pada penyampaian materi Can you yang hear langsung me? akan disampaikan. Ya, bagaimana, Pastor? Can you hear me? Yes. Ya, ya. Okay. I had a problem of connection a while ago, but now I'm okay. I want to share my let's see. Let me share my screen. Let's go. Okay. Shalom. Shalom. Good evening, everyone. Selamat malam, selamat sore, selamat malam. Last time, my wife and I were in Jakarta, but now we are in Bandung. Terakhir kali saya dan istri saya atau minggu lalu kami berada di Jakarta. Sekarang kami di Bandung. It was raining in Jakarta, and it's also raining every day in Bandung. Jadi di Jakarta hujan dan di Bandung juga terus hujan. Thank you very much for
inviting me in this Grace Ministry, very important ministry. Jadi terima kasih sudah mengundang saya di Grace Ministry, sebuah pelayanan yang sangat penting. And this is now my second time in sharing with you. Dan ini kali kedua saya bisa berbagi dengan saudara-saudara. And I pray that the Lord will use this time to encourage us. Saya berdoa bahwa Tuhan dapat menggunakan waktu ini untuk dapat mendorong kita. Before I will continue, let's pray. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Father God, thank you for our time this evening. Allah Bapa, terima kasih untuk waktu pada malam hari ini. We pray that you will open our hearts so the Holy Spirit can give us understanding. Saya berdoa agar Engkau membuka hati kami, agar Roh Kudus dapat memberikan kepada kami pengertian, and encourage us to be in the center of God's will. dan mendorong kami untuk berada di tengah-tengah kehendak Allah. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. So, in Indonesia, selamat sore or malam. It's now Yeah. evening in your time. Yes. So, Yes. I'm very grateful. In Tagalog, magandang gabi. Oh, dalam bahasa Tagalog, magandang gabi, selamat malam, right? In Thailand, you just say, sawadee krap. Oh, dalam bahasa Thailand, sawadee krap. That's good. Okay. Now, we want to continue. It's called Mission Part 2. Sekarang kita akan melanjutkan dari sesi yang kemarin dengan misi bagian 2. So this is part 2 of what we are going to talk tonight. Jadi ini adalah bagian kedua dari apa yang akan kita bicarakan malam hari ini. Let's review of what Mari, we learned last Sunday. mari kita lihat lagi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. So what did we say? The Apa yang first sudah one, kita bicarakan? mission comes from the Latin verb mito, which means to send. So literally mission is God sending. Jadi misi berasal dari kata kerja Latin mito yang artinya mengutus. Jadi secara literal misi itu berarti Allah mengutus. So if we talk about mission, it's taken from the Latin verb. It's called mito, which means to send. Mengutus in bahasa, to send. So Jadi kalau literally, kita mission is God sending. Jadi kalau misalnya kita mau berbicara tentang misi, itu berarti kita berbicara tentang mito, yang artinya untuk mengutus dalam bahasa Indonesia ya. Jadi secara literal misi itu adalah Tuhan mengutus atau Tuhan mengirim. Because we believe, and I think there's disagreement. We believe Okay, that there are three persons in God, right? That's what we believe. Dan kita sudah melihat bahwa kita percaya ada tiga pribadi dalam Allah. We believe that there is the person of God the Father, the Son, which is Jesus Christ, and the Holy Spirit. Kita percaya ada pribadi Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan juga Allah Roh Kudus. So we also mention that
God the Father in the Old Testament was a God who was sending. God sending. That's what we studied in the Old Testament. Kita juga sudah melihat bagaimana Allah Bapa di dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang mengutus. We look at Moses, he was sent by God for the redemption or the salvation of Israel. Kita melihat Musa, dia diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. And we also talk about Jonah was sent and many other prophets in the Bible. Dan kita juga melihat bahwa Yunus dan banyak nabi yang lain juga diutus oleh Allah di dalam Alkitab. And then the Bible says God the Father sent his son Jesus Christ into the world. Dan kemudian Alkitab mengatakan bahwa Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia. And then Jesus also, God the Son, he sent out his apostles and the followers of Jesus. Dan dikatakan juga bahwa Yesus juga mengutus murid-muridnya dan juga pengikutnya. And then we saw the Holy Spirit. The Holy Spirit in Acts 13 spoke to the leaders of the church in Antioch. Dan juga ada Roh Kudus juga dalam Kisah Para Rasul 13, dia mengutus atau berbicara kepada para pemimpin di gereja di Antioquia. And then the leaders of the church, they obeyed and sent out Paul and Barnabas. Dan pemimpin gereja di sana, mereka taat dan mereka mengutus Paulus dan Barnabas. So we see the Trinity or the Triune God is involved in mission, in sending. Jadi kita dari contoh-contoh itu kita melihat bahwa Tritunggal mereka juga terlibat di dalam misi atau bermisi. So we say this, God wills mission. Jadi kita dapat mengatakan bahwa Allah menghendaki misi. It means mission is God's will. Yang berarti bahwa misi adalah kehendak Allah. Let's continue here. I like this statement. God wills mission. The nearer we get to him, the more mission-minded we become. Saya suka dengan pernyataan ini ya. Allah menginginkan misi. Semakin kita dekat kepada Dia, semakin kita menjadi orang yang berpikiran misi. Let's look at this. In other words, every believer, you and I, who is maturing in grace and walking closely with God, naturally becomes a mission-minded follower of Jesus Christ. Dengan kata lain, setiap orang percaya yang semakin dewasa dalam anugerah dan berjalan dekat dengan Allah, secara alamiah menjadi pengikut Yesus Kristus yang berpikiran misi. So if we're growing in our Christian relationship with God, the more we grow, the more we love mission. Jadi ketika kita bertumbuh dalam kehidupan kekristenan kita, maka semakin kita bertumbuh, maka semakin kita berpikiran atau memikirkan tentang misi. Please read this. Ini berarti bahwa setiap orang percaya yang bertumbuh dalam kasih karunia dan berjalan dekat dengan Tuhan secara alami akan menjadi pengikut Yesus Kristus yang berpikiran misi. Amen. Amin. So, if we are growing
in our Christian life, we become more and more mission-minded because God is the God of mission. Jadi semakin kita bertumbuh dalam kedewasaan kehidupan Kristen kita, maka kita akan terus-menerus menjadi orang yang berpikiran misi karena Allah kita adalah Allah yang bermisi. The Lord Jesus Christ saved Paul and appointed him to be an apostle to all nations. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu menyelamatkan Paulus dan menunjuk dia untuk menjadi rasul untuk segala bangsa. If you look at this verse, Acts 22, 21. I think I will just go to, yes, please read. Kisah Para Rasul 22 ayat 21, tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. So the Lord Jesus said to Paul, depart from Jerusalem. Paul wanted to do the ministry in Jerusalem, but he said, depart from Jerusalem. I will send you from here to the Gentiles, far from here to the Gentiles. Jadi Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus, berangkatlah, pergilah, karena waktu itu Rasul Paulus ingin punya pelayanan di Yerusalem, tapi Tuhan berkata, pergilah, aku akan mengutus engkau dari sini jauh kepada bangsa-bangsa lain. That's why he said in Romans 11:13. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 11 ayat 13, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. I think this is so clear. He said, I am talking to you Gentiles, in as much as I am the apostle to the Gentiles. I take pride in my ministry. Jadi Rasul Paulus mengatakan justru karena dia adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka dia menganggap itu sebagai kemuliaan pelayanannya. We need to understand that the Lord Jesus saved Paul so that Paul can be his apostle, his missionary to all the Gentiles. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Yesus menyelamatkan Rasul Paulus supaya dia bisa menjadi rasul bagi semua orang yang bukan Yahudi. You look at this, 1 Corinthians 11:1. Kita lihat 1 Korintus 11 ayat 1. Dikatakan di situ, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paul said, follow me as I follow Christ. Rasul Paulus mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. The Lord commanded him to be taking the gospel to all nations, all Gentiles. Allah memerintahkan kepada dia untuk membawa misi kepada semua bangsa yang bukan Yahudi. And that's very important for us to remember. Dan hal itu penting bagi kita untuk ingat. Now let's look at Acts 20, verse 14 to 18. Mari kita melihat Kisah Para Rasul 26 ayat 14 sampai 18. Let's look at it here. I have written it here. Kees, can you please read all of them? Yes. Ayat 14 dan 15, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara
yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Rencana Allah adalah supaya semua pemerintah dan penguasa di surga menyaksikan berbagai cara Allah menunjukkan kebijaksanaannya melalui gereja. Continue, please. 16 dan sampai 18, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. All right. There's so many verses or chapters that talk about the conversion and the apostleship of the Apostle Paul. Jadi ada banyak sekali ayat perikop yang berbicara tentang pertobatan Rasul Paulus. Acts chapter 9 talks Kisah about para his Rasul conversion. 9 berbicara tentang pertobatannya. Acts chapter 22 talks about his conversion. Kisah Rasul 22 berbicara tentang pertobatannya. Acts chapter 26 talks about his conversion. Kisah Rasul pasal 26 berbicara tentang pertobatannya. 1 Timothy chapter 1, Paul mentioned, he talks about his conversion. He said he was a blasphemer, but by the grace of God, God called him to be an apostle to the Gentiles. 1 Timothy chapter 1. 1 Timotius pasalnya yang pertama, dia juga berbicara tentang bagaimana dia itu menjadi penganiaya orang yang percaya, tapi Allah menyelamatkannya dia. And also 1 Corinthians 15. Dan juga 1 Korintus 15. Paul said, by the grace of God, I am what I am. He said, I was not even qualified to be called an apostle because I persecuted the church of God. Di 1 Korintus itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia bahkan tidak layak dianggap sebagai seorang rasul karena dia menganiaya gereja Allah. So when he was on his way to Damascus, jadi dalam perjalanannya ke Damaskus, the bright light blinded him. That's the Lord Jesus Christ blinded him. Jadi cahaya yang terang membuat dia buta, dan itu cahaya dari Yesus Kristus. And Paul was blinded, but he heard the voice of Jesus. Pada saat itu dia menjadi buta, tapi dia mendengar suara Yesus. And if you look at verse 17, please read this again. 17, Kiz. Dan di ayat 17, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. He said, dan aku akan mengutus, I will send you to the Gentiles. Dikatakan, dan aku akan mengutus engkau kepada bangsa-bangsa lain. And what's the purpose in verse 18? Dan apa tujuannya ada di ayat 18? Untuk membuka mata mereka. Okay, to open their eyes. Yes, there's like 1, 2, 3, 4. Read it again, Kiz. Where? Verse 18. Okay. Ayat 18, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. If you look at that, the Lord Jesus Christ spoke to Paul, and he said, I will send you to Israel and to the Gentiles. So, look at this. There's
1, 2, 3. To open their eyes. Jadi Okay. Tuhan Yesus mengatakan kepada Rasul Paulus bahwa dia akan mengkhususkan atau memisahkan Rasul Paulus dan mengutusnya kepada bangsa-bangsa lain atau orang yang bukan Yahudi, dan akan mengutus Rasul Paulus dengan tujuan, ada 3 tujuan itu. Yang pertama untuk membuka mata mereka. I have a question. This 1, 2, 3. That's the purpose. How do we accomplish this? Jadi ada 3 tujuan, ada 1, 2, 3, dan bagaimana kita mencapai hal tersebut? How do we accomplish this? Bagaimana kita bisa mencapai hal ini? To open the eyes of people. What's wrong Untuk with people? membuka mata bangsa-bangsa, apa yang salah dengan mereka? What's wrong with the eyes of people? Paul is not talking about physical eyes here, but he's talking about our spiritual eyes. Jadi Rasul Paulus tidak berbicara tentang mata fisik, tapi dia sedang berbicara tentang mata rohani bangsa-bangsa. Apa yang salah dengan itu? The Bible tells us that the God of this world, which is Satan, blinded the eyes of the unbelievers. Jadi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ilah dunia ini atau penguasa dunia ini, yaitu setan, dia membutakan mata orang-orang. How do we open their eyes? Jadi bagaimana kita dapat membuka mata mereka? Actually, it's the Holy Spirit will open their eyes, but we have a part to play. Jadi sebenarnya Roh Kudus yang akan membukakan mata mereka, tapi kita bisa berbagian dalam hal itu. The question is, how did Paul open the eyes of the Gentiles, those pagan idol worshippers in his time? Jadi pertanyaannya, bagaimana Rasul Paulus dapat membuka mata orang-orang ini, yang orang-orang bukan Yahudi, yang penyembah-penyembah berhala pada masanya dia? Paul opened the eyes of those idol worshippers by preaching the gospel. Jadi Rasul Paulus membuka mata dari orang-orang penyembah berhala ini dengan memberitakan Injil. Because it says in Romans 10, faith comes by hearing and hearing from the word of God. Karena dikatakan dalam Roma 10 bahwa iman datang dari pendengaran, dan pendengaran itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. So when God says to open their eyes, that means our job is to proclaim or to preach the gospel of grace to all nations. Pastor Walda, I think Kizia, they have a blackout now. Hello. Okay. Trouble. You can interpret for me, Pastor Walda. Yeah. Okay. Wait a moment. What I was saying is that we can open the eyes of unbelievers by preaching the gospel. Okay. Wait a moment, sir. Giselle, bisa dengar, sir? Yeah. If Giselle can interpret, Yeah. it's fine because Kizia is now. So, Yeah, okay. I can Go hear ahead. you. Yes, hold on. Okay, go ahead, sir. Giselle, good evening, Giselle. You can interpret for me. Yes, Pastor, I can. Just give me 1 minute. Hold on. I will speak slowly. Okay. Hold on. Let me just one thing. Sorry. Sir?
Okay. I'm just looking for my headphone because it's so loud here. Okay, Pastor, you can proceed. Okay, good. Thank you. You are there. You are going to rescue us. What I was saying is that the people, the unbelievers, the nations, they are blinded. They are blinded. Ya, the people, ya orang-orang itu dari bangsa-bangsa what do you say that? Blind. Blind, buta, Yes. dibutakan. But Yeah. it's not physical eyes, but their heart, their spiritual eyes. Tapi tidak mata secara fisik, tetapi hati mereka yang buta. So our job is to preach the gospel to all the nations. Jadi kerja kita, tugas kita adalah memberitakan Injil ke semua bangsa-bangsa. Okay, so by preaching the gospel, we are opening the eyes of the people. Dengan memberitakan Injil, kita membuka mata orang-orang. And then number 2, like Supaya America, maybe you can read it, Giselle. Number 2, ya, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. This is very important. After we preach the gospel, Ini sangat penting setelah kita memberitakan Injil, people will believe, they will turn from darkness to light. They will turn from Satan to God. They will be reconciled to God. jadi orang-orang akan percaya. Jadi mereka akan berpindah atau berpaling dari gelap ke terang. Mereka akan pindah dari iblis kepada Kristus. And then another bullet, number 3, you can read, Giselle, please. Ya, jadi nomor 3, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang yang dikuduskan. Kisah Para Rasul 26 ayat 17 sampai 18. And then they will have inheritance in the kingdom of God. They Mereka will receive akan eternal life. They will mempunyai receive eternal life. mereka akan mempunyai warisan dari Allah. Mereka akan mempunyai hidup yang kekal. So our mission is to preach the gospel of grace to all nations. Jadi misi kita adalah menyebarkan berita anugerah kasih karunia kepada semua bangsa-bangsa. Because we want to follow the Apostle Paul, whom he said, "Follow me as I follow Christ." Karena kita ingin mengikut jejak Apostle Paulus untuk ikut aku seperti aku mengikut Yesus. So our mission is to preach the gospel of grace to all nations. Jadi misi kita ialah memberitakan Injil anugerah ke segala bangsa-bangsa. Let's look at this again. I have shown you this one last Sunday. All nations. How many people in the world now? Mari kita lihat billion. Berapa banyak manusia sekarang di dunia? 8 billion people. So many, but there are 3.4 billion unreached. Banyak sekali manusia, tapi masih banyak sekali yang belum tercapai. 3.4 billion. That means I also mentioned that there is a difference between unsaved
and unreached. Ada perbedaan, saya sudah pernah jelaskan bahwa ada perbedaan antara yang belum tercapai dan yang belum selamat. For example, I mentioned it like, for example, Pastor Walda has a friend. Contohnya, saya bilang kalau Pendeta Walda ada teman, And that friend, Pastor Walda, preached or shared the gospel many, many times. dan Pak Walda menginjil kepada teman itu banyak kali, beberapa kali. But that friend still continued to reject the gospel. Tapi teman itu tetap terus menolak Injil. That friend, he's not saved, he's called unsaved, but he is not unreached. Jadi teman itu yang menolak Injil itu dia tidak selamat, bukan tidak tercapai. Because he heard the gospel many times, Karena dia sudah mendengar Injil beberapa kali, but he's not saved because he did not trust Jesus as his Savior. tapi dia tidak selamat karena dia tidak menerima atau percaya Tuhan sebagai juru selamat. That friend is not unreached because Pastor Walda has shared the gospel several times. Teman itu dia bukan tidak tercapai karena Pak Walda sudah beberapa kali menginjil kepadanya. But he is unsaved. But in the world, there are many people who are unreached. That means they have not heard the gospel even one time. Tapi di dunia ini masih banyak sekali orang yang belum tercapai. Artinya mereka belum ada kesempatan untuk mendengar Injil sama sekali. We visit to a country one time, Kami pergi ke suatu negara, and then we talked to this lady and her husband. kami berbicara kepada satu pasangan suami istri, And we asked her, have you heard about Jesus? dan kami bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang Tuhan Yesus atau Yesus? She said, no, I do not know. Who is that Jesus? Dia bilang, tidak, saya tidak tahu siapa Yesus itu. That's only one example that she is unreached. That means she has never heard the gospel even one time. Jadi itu salah satu contoh seorang yang belum tercapai karena dia belum pernah mendengar siapa Tuhan Yesus itu. So there are so many people in the world that they have never heard the gospel yet. Jadi masih banyak sekali orang yang belum pernah mendengar Injil. If you look at this, I will show this again. How many baby are born every second? Jika kita melihat ini, ada berapa banyak bayi yang lahir setiap detik? 4.4 babies are born every second. 4,4 bayi lahir setiap detik. That means 267 babies are born every minute. Artinya ada 267 bayi yang lahir setiap menit. And in 1 hour, how many? 16,000. Dan 1 jam ada 16.000 bayi. In 1 day, there are 385,000 babies are born. Dan dalam 1 hari ada 385.000 bayi yang lahir. But then we talk about how many people who are going to die every minute. Tapi kita juga melihat berapa banyak orang yang meninggal per menit. 106. 106. In 1 hour, 6,393. Dalam 1 jam, 6.393. And in 1 day, 153,424.
Dan dalam satu hari 153.424 orang. But then you look at this. How many people die each day having no access to the gospel? That means they have not heard the gospel. Jika kita melihat ini, berapa banyak orang yang meninggal tiap hari tanpa akses atau kesempatan untuk mendengar Injil? 66,000 people die every day having no access to the gospel. 66.000 orang yang meninggal tiap hari tanpa akses untuk dengar Injil. And that's very sad because those people are going straight to hell, to the lake of fire. Dan itu sangat-sangat sedih karena mereka ini akan langsung ke neraka atau ke lautan api. This figure is very important to think about. Angka ini adalah angka yang sangat-sangat penting untuk kita pikirkan. What are we going to do? Apakah yang akan kita lakukan? We claim we have the message of grace. Kita mengaku bahwa kita adalah membawa pesan anugerah. And we want to follow the Apostle Paul. Dan kita mau mengikut Rasul Paulus. This is what I said. The Lord Jesus Christ saved Paul and appointed him to be an apostle to all nations, to the Gentiles. Ini yang saya katakan bahwa Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan Paulus dan mengutus dia untuk menjadi rasul kepada semua bangsa-bangsa. There's so many people that they need to hear the gospel. Masih banyak sekali orang yang perlu mendengarkan kabar Injil. I want Giselle, please read. Oke, seperti yang tertulis, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Roma 1 ayat 5. All nations, semua bangsa, all nations. Semua bangsa. I want us to continue about this. God has always desired to reach to the nations. Tuhan Yesus selalu menginginkan untuk mencapai semua bangsa-bangsa. That's why mission is very important because that's from the heart of God. Makanya misi itu sangat-sangat penting karena itu adalah dari hati Allah. What's our mission? Our mission is to preach the gospel of grace to all nations. Apakah misi kita? Misi kita adalah untuk memberitakan Injil keselamatan, Injil anugerah kepada semua bangsa-bangsa. I want us to open in Romans 10:13 to 15. Saya mau kita membuka Roma 10 ayat 13 sampai 15. I already look at here. Maybe Giselle, please read. Oke, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow, these are very important scriptures. Questions after questions, questions after questions. If you look at this. Ya, ini ayat pasal yang sangat penting. Kalian
Kalau bisa dilihat, ada beberapa pertanyaan. In verse 13, it says, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. That means salvation is for everyone. Salvation is offered to all. Jadi di pasal 13 dikatakan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu untuk semua orang. And from verse 14 to verse 15, Paul is asking these questions now. Dan dari ayat 14 sampai ayat 15, Rasul Paulus bertanya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Paul said, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Rasul Paulus berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. But then in verse 14, he said, how then can they call on the one they have not believed? Tetapi di ayat 14 mengatakan bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak percaya. So how can they call when they have not believed? And then continuous question, and how can they believe in the one whom they have not heard? Dan pertanyaan berikut, bagaimana mereka bisa percaya terhadap atau kepada siapa yang seseorang yang mereka tidak pernah dengar. And then there's another question, and how can they hear without someone preaching to them? Dan berikutnya, bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakan itu kepada mereka. And then the last question is verse 15. Wow. Read it, Giselle, please. Ya, dan pertanyaan terakhir di ayat 15, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Mission. How can they hear unless there is someone sent to them? Jadi bagaimana mereka bisa mendengar jika tidak ada seseorang yang diutus kepada mereka? You see, I told you at the beginning that mission means God is sending. Saya berkata tadi bahwa misi itu adalah Tuhan yang mengutuskan. Mission. Misi. And then if you look at this, verse 15, read it again, Giselle, please. Jadi pada ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow. The Bible tells us those who are sent and those who are preaching the gospel, how beautiful are their feet. Praise the Lord. Ayat ini mengatakan bahwa betapa indahnya mereka-mereka yang memberitakan Injil, yang diutus, mereka yang merasa terutus, sangat-sangat indah, atau betapa indah sekali. Many Christians, they don't have beautiful feet in the sight of God. They don't have beautiful feet in the sight of God. Banyak-banyak orang Kristen yang tidak mempunyai kaki yang indah, tujuan yang indah. Because they are not sharing, they are not preaching the gospel. Karena mereka tidak menginjil, mereka tidak membagikan kabar baik. But they can argue and argue. They can fight. Tapi mereka bisa berdebat dan bisa berkelahi. But they don't have the desire to go out and preach the gospel. Tapi mereka tidak mempunyai keinginan untuk pergi dan memberitakan Injil. I have please look at this. This is the cycle of mission If you look at this, I made it myself, and there is
God's part. Tolong lihat ini, saya buat sebuah siklus misi. Jadi kalau saudara bisa lihat ada di mana bagian Tuhan, And you remember that the part of God is that mission, the Trinity is involved in mission. jadi kalau kalian ingat bahwa Trinitas itu adalah bagian dari misi atau bagian Tuhan. That's the part of God. God the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are involved in mission. Jadi kalau bagian Tuhan adalah Trinitas atau Trinity, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. And then the Apostle Paul, God chose him so that through him, the Gentiles can hear the gospel of grace. Jadi Rasul Paulus diutus supaya orang-orang bisa, supaya melalui dia mereka bisa mendengarkan berita anugerah. And then our part, you and I, Dan bagian kita, saya dan kamu, if you look at this, the circle, mission, that's the mission at the center, preaching the gospel of grace to all nations. That's our mission. jadi bagian kita ada di tengah, yaitu memberitakan Injil anugerah kepada semua bangsa-bangsa. Itu misi kita. And then above, there is, I wrote the local churches and mission organizations send out Jadi, missionaries. Di paling atas saya tulis gereja-gereja lokal dan misi organisasi mengutus misionari. And then if you continue in the cycle, missionaries, when they arrive in the nations, they preach the gospel of grace. Terus bagian kedua, para misionaris setelah mereka tiba di suatu negara, mereka memberitakan kabar atau Injil anugerah. And then unsaved, the Gentiles, those who are blinded, they heard, and then when they believe the gospel of grace. Jadi mereka memberitakan Injil keselamatan kepada yang belum dengar, pada orang-orang yang belum percaya, dan mereka kini sudah bisa mendengar dan menjadi percaya atas kabar anugerah. And then those who are saved, they will become members of the local churches. Local churches are planted and established. Terus mereka yang sudah mendengar dan sudah percaya, sudah menerima kabar Injil, membangun, menanam gereja-gereja baru. And then the local churches, they continue, the local churches and mission organization send out missionaries. It will continue. It's revolving like this. It will continue. Dan siklusnya akan terus-menerus begitu. Jadi kalau sudah ada gereja yang baru, mereka akan mengutus lagi misionaris lagi. Jadi mengikuti siklus yang sama yang ini. Like the Apostle Paul, they were in Antioch. They went out and preached the gospel. Seperti Rasul Paulus yang waktu mereka di Antioquia, mereka pergi keluar dan memberitakan Injil. And those who heard and believed the gospel, they became saved. Dan mereka yang mendengar dan percaya kepada Injil itu, mereka menjadi orang selamat. And then they became members of the churches. Dan Like we have Ephesians, Colossians, Philippians. Dan mereka jadi anggota gereja seperti Filipi, Kolosians, Efesus, dan Kolose. Sorry, yeah. And then those churches, they also send out missionaries. That's why we can read in 2 Timothy 2:2. You have to entrust
entrust it to people. Dan akhirnya mereka juga mengirim misionaris orang untuk memberitakan Injil juga. Seperti yang tertulis di Timotius 22, kalian harus mempercayai Injil itu atau mempercayai orang-orang itu untuk memberitakan Injil. Excuse me. Then here is my question for each one of us. Ini pertanyaan saya kepada setiap orang yang ada di sini. Are you willing to go and sacrifice for the gospel? Apakah Anda bersedia untuk pergi dan berkorban untuk Injil? Are you willing to go and sacrifice for the gospel? Apakah Anda bersedia pergi dan berkorban untuk Injil? Let me pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, we thank you Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Thank you for dying on the cross for us. Terima kasih sudah mati di atas kayu salib untuk kami. You came down. You were worshipped in heaven. Kamu datang dan turun, kamu sembah di surga. But you came down to sacrifice, to offer your life for us. Tetapi kamu memilih untuk datang dan turun ke dunia dan berkorban untuk kami. And then you told us to go. You are sending us to the nations. Dan Tuhan berkata untuk kami pergi, mengutus kami untuk pergi ke bangsa-bangsa. So that many people will come to know Jesus as their Savior. Supaya banyak orang yang bisa datang dan mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat. Lord, we pray that we will be encouraged to do our mission. Kami berdoa Tuhan supaya kami terdorong untuk melakukan misi kami. The 4 questions that Paul asked in Romans chapter 10. 4 pertanyaan yang Rasul Paulus tanya di Roma pasal 10. I pray that you will encourage us to go. Saya berdoa supaya Tuhan mendorong kami untuk pergi. Thank you because now is the day of salvation. Terima kasih karena hari ini adalah hari untuk keselamatan. So many people, they have not heard the gospel yet. Masih banyak sekali orang yang belum mendengar berita Injil. Help us to be faithful in sharing the gospel. Tolong kami Tuhan untuk jadi setia memberitakan Injil. In the name of the Lord Jesus we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you very much. Terima kasih banyak. Thank you, Giselle. You saved our evening. You're welcome, and I'm sorry. My Indonesia is not so very good, but I think we got it, Pastor. Yes. I want to see your picture. Yeah. I was not prepared, but okay. Hi, Oh, Pastor. yes. Yeah, very Kumusta? good. Kumusta? Portuguese, Cebuano, now Indonesian. Wow. Yes. Yeah. Thank you, Pastor Walda and Pastor Marlon, and I appreciated this time. The time is Pastor. question answer, sir. Hello? We will open the room for questions and answers. Kalau ada pertanyaan, Kang. Ya, langsung saja dituntun oleh Giselle ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari
orang-orang yang nanti akan dimasukkan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, baik lewat chat Zoom atau langsung menyampaikan secara langsung, akan dibantu diterjemahkan oleh Ibu yang kekasih, Bu Gisel, ya. Oke, silakan Bung Yoram. Terima kasih. Senang ya bisa, walaupun agak sedikit mengganggu dalam bahasa, tapi ini bagus ya buat misi dalam hidup saya. Saya benar di tempat buat pelayanan baru ya. Mungkin kita semua tahu ya. Ya, memang saya juga mengalami masalah dalam dan saya mengakibatkan bla 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 bla. Dan saya sudah komunikasi Nathaniel, terus Henny juga. Ya malam-malam itu ya, I think ini is no perfect bagi kami. Tapi puji Tuhan yang bisa melakukan yang terbaik juga. Dan saya punya pertanyaan nih buat misi ya. Saya tahu Banan tentang kita sudah tahu ya namanya pelayanan. Bagaimana kita sorry, bagaimana kita bagaimana kita mengaplikasikan visi-visi kita dalam program misi. Itu aja dari saya pribadi. Bagaimana kita mengaplikasikan prinsip-prinsip kita dalam program misi. Terima kasih. Kedepannya kayak Maaf Pak Walda, jaringan kurang bagus kayaknya. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa tadi? Maaf, Misi secara pribadi. secara pribadi. Oke. Pastor Marat, you're still here, right? Yes, yeah. Okay, so we have a question from a young man. He said he knows the ministry, he knows about the gospel already, but he is asking about how can the mission be applied to his private life and private ministry, maybe to himself. That's his question. Okay. It's always a good start in Matthew chapter 9. Maybe I have not looked at it's Matthew chapter 9. Mm-mm. In verse 37 and 38. Iya, jadi Maybe you can read, Giselle. okay. I cannot show it in the screen because I have not, but I have it in my Bible. Matthew 9, Okay. 37 to 38. Jadi bagus sekali kalau bisa dimulai kita membaca Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38. Jadi saya akan membacakannya. Tunggu ya. Oke. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian yang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dispensationally, Jesus spoke to his disciples. Dispensasi. Secara dispensasi, Tuhan berbicara kepada murid-muridnya. But the principle is that today there's still harvest of souls. Tapi pada prinsipnya hari ini kita masih memanen jiwa-jiwa. But the problem is there are just very few missionaries who will go out. Very few. Tetapi masalahnya masih sedikit sekali misionari yang akan pergi atau mau diutus. Even America used to send so many missionaries. Amerika dulunya selalu mengirimkan banyak sekali misionari. But now it's becoming less and less.
Tetapi sekarang sudah mulai berkurang dan terus berkurang. So Jesus told his disciples, and also the principle is you're asking how to start, you must pray to God the Father. Pray and pray and pray. Jadi jika kamu mau mulai, mulai berdoa, berdoa kepada Tuhan Yesus, berdoa minta ya, untuk mulai. Pray to God the Father that He will raise laborers, missionaries, so that these missionaries can go out to other countries. Berdoa supaya bisa menjadi misionari atau Tuhan memanggil misionari atau orang-orang yang untuk jadi misionari untuk pergi dan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Pray. I will encourage you to really pray that God will raise up more missionaries. Saya mendorong Anda untuk berdoa supaya Tuhan Yesus memanggil lebih banyak misionari. Number 2. Nomor 2. That's not first one. Number 2. Pray for the nations. Berdoa kepada bangsa-bangsa atau untuk bangsa-bangsa. A good example of an apostle who really prayed for the salvation of Israel is Paul. Salah satu contoh yang bagus tentang seseorang yang berdoa untuk keselamatan adalah Rasul Paulus. And then he also prayed for asking prayer for his journey, even to asking the Romans believer to pray for him. Dan dia juga meminta untuk orang-orang Roma untuk berdoa untuk dia. And then he also said, even in Ephesians 6, to the Ephesians, pray for me that I will open my mouth boldly. Dan dia juga berkata kepada orang-orang di Efesus untuk berdoakan saya supaya saya bisa membuka mulut saya dan memberitakan Injil lebih berani lagi. Pray for the salvation of the nations. Berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa. I used to live at the house of Pastor Vernon Anderson in Africa. We lived together. They invited me to Saya live pernah with tinggal di rumahnya. Saya pernah tinggal di rumahnya Pendeta Ben Anderson di Afrika dulu. Vernon Anderson. Sorry, Vernon Anderson dulu di Afrika. And they always pray for the nations. Always pray for the nations. Dan mereka selalu berdoa untuk bangsa-bangsa. Selalu. Number 3, what you can do for mission is to start Nomor 3. to start sending support or gift to missions and missionaries. Yaitu memberi bantuan kepada misionaris, memulai support misionari-misionari untuk mulai bergerak. Or start praying that you will become a missionary. Atau mulai berdoa supaya Anda sendiri menjadi misionari. For example, me in the Philippines, I started praying to become missionary in 1985. Saya waktu masih di Filipina, saya mulai berdoa supaya saya menjadi misionari mulai tahun 1995, 85. 85, Still, you 85. were not born at that time yet. 85. I started praying to become a missionary in 1985. Saya mulai berdoa supaya saya jadi misionaris 1985. But then I became missionary in 1992. So 7 years praying. Tapi saya menjadi misionari pada tahun 1992.
92. Jadi 7 tahun saya berdoa. I went first time to travel an airplane to Africa. In Saya 92. pertama kali naik pesawat waktu saya ke Afrika. And then since then, the Lord guided us to serve Him. We are now 33 years in the mission field. Dan sejak itu Tuhan terus membimbing kami untuk terus menjadi misionari. Jadi sekarang sudah 33 tahun kami dalam misi pelayanan. That's my answer. If you have some more questions, I can help. Itu jawaban saya untuk sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan tambah atau yang saya bisa bantu, silakan. Bagaimana Bung Yoram? Apakah cukup dengan penjelasan dari Pastor Genesis? Oke, tapi lumayan ya, anak muda itu ya. Bahkan saya juga pernah belajar ya. Agak Ketika sedikit gimana. putus-putus 2024 suaranya saya Bung Yoram. pernah ikut oh, Bung Yoram, 2024 boleh ya maaf diperbaiki. ya. Di jaringanku lagi nggak agak benar. Ini bagus ini. 2024 saya pernah ikut community, tapi sekarang 1 tahun no. 2021 sampai 2022 ikut PAG gitu, PAG Nusantara. Karena tujuan saya itu kan misi-misiku kan apa? 2024 dari community. Tapi sekarang saya sudah punya grup WA sendiri. Jadi mau ini belajar firman Tuhan, saya tutup aja itu grup itu pas sekolah. Tapi pas tiba-tiba gara-gara Puno apa gitu, saya tutup grup. Saya keterlaluan sama teman saya gitu ya gitu. Tapi sekarang 2025 udah enggak lagi. Aku takutnya WA aku itu kena spam, spam yang aneh-aneh gitu. Jadi that's why gak apa-apa. Yang penting memang benar ya. Alasannya gitu. Tapi sekarang 2025 gak ikutan. Yes, gue mau pilih ibadahku sendiri gitu aja. Tetap dalam keyakinanku sendiri aja. Saya pribadi ini sana oke sih belajar buat misi kayak gimana gitu aja. Thank you so much. Itu kayak sinyalnya kurang bagus, Pak. Makasih. Oke, ya udah. Saya sinyal di Bojong masih kurang bagus. Iya, makasih. Iya. Yang paling penting adalah sudah thank you very much. Artinya berarti udah puas. Oke, baik. Masih ada lagi yang lain? Mungkin yang masih rindu bertanya atau mengembangkan misi berkaitan dengan misi. Nah, ini jangan sia-siakan waktu ya. Karena ini sudah session kedua dan the last session ini, Pastor? Yeah. Oke, the last session. Oke. Jadi jangan sampai kemudian Anda mati penasaran ya. Cukup yang tadi saja yang bagaimana kita sudah mendengar penjelasan ada kurang lebih 66.000 orang ya. Jadi luar biasa yang meninggal setiap hari tanpa jangkauan Injil. Jadi jangan sampai di 66.000 orang itu adalah bagian dari saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, kerabat-kerabat dekat kita. Itu yang harus kita pikirkan. So silakan yang mau bertanya-tanya berkaitan dengan misi. Di sini ada Ibu Gisel yang senang menunggu ya setiap pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pastor Genesis. Mungkin Prof mau bertanya. Oh. Kalau Prof ini nggak bertanya ini, mau tambahkan ini. Ya itulah. Silakan Pak Prof kalau mau nih ditambahkan. latar belakang. Tunggu, mau ganti dulu. Enggak apa-apa. Background. Enggak apa-apa, Prof. Adjust background dulu. Oke. Kalau Prof nggak perlu langsung. Oh, should I put in English? All right. Yes. I am very old. My age nearly 70. So it is hard for me to go for a mission.
the only thing I can do is a mission to my church. The way I do the missions is simply just send the younger to go out. When I was young, I did also, for example, went to Sanger, went to Tagulandang, went to Arjuna, but now I have no the energy. How can I do that again? Yeah. But anyhow, I have some money to support them. That's the only that I can do. I think I will have no questions, or maybe, yeah, it is a question. Is that possible for me as an old man that I cannot do because of my energy? So I just simply support. Can it be, I mean, payment for my mission? Sorry. Thank you, thank you. Mungkin Gisel bisa Uh, tambahkan dulu Sal, sebelum supaya audiens juga bisa. Good evening. Good evening, Professor Dr. Jimmy. Ya, I saw you. We met in Toraja. I was encouraged the way how you drove from Manado to Toraja. Wow. In fact, I think you've heard that I had a heart attack. Maybe Dr. Edo told you because I always communicate with Dr. Edo. So after 1 year of our study in Bandung, my wife and I, that's our plan, and we are going to move to Manado. So when Pastor Ben was here, we were thinking that perhaps we can buy a car and then we'll drive from Bandung to Manado. Because I'm still a bit younger than you, so maybe I can drive very far. Anyway, the good question is, yes, not all who can go out to be missionaries. Maybe Giselle, you interpret, not all who can go out to be missionaries. iya. Jadi memang tidak semua bisa pergi dan menjadi misionari. I look at Acts 13, verse 1 to 5, and read it again many times, again and again. 13, 1 to 5. Saya membaca Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 5 berulang-ulang kali. There are 5 leaders mentioned in the church. 5. If you load, I'm not going to mention all of them, but there are 5 leaders. Saya tidak akan sebut satu persatu, tapi ada 5 pemimpin yang disebut dalam gereja. But the Holy Spirit spoke to the leadership only two separate to me, Saul or Paul and Barnabas. 2. Tetapi Roh Kudus hanya berbicara kepada 2 pemimpin. Because the Holy Spirit is wise, He's God. He's not going to take all the people in the church to go out. Tapi karena Roh Kudus itu tidak akan mengambil semuanya, semua orang itu atau 5 orang itu keluar dari gereja untuk keluar. That means there are people who are going, and there are people who are, we call it senders, the church. That the Antioch church is the sender. Karena ada jadi beberapa yang diutus dan ada beberapa yang tinggal untuk mengutus. So you can do it, Dr. Jimmy, through the church. Praise the Lord. The Lord has still given you some years. By the grace of God, you are sihat, and you can, by God's grace, you can earn some money. By the grace of God, you can help.
Praise the Lord. Because let me tell you, when I was 5 days in the ICU, I was really thinking, what have I done for my master? Because my heart attack was not a simple one. It's the left anterior descending artery. It's the LAD. It was very severe. And in America, they call it widowmaker's heart attack. But it changes my thinking. I said, Lord, if you extend my life, let me offer this and give it to you. Do they put ring What's on Doctor? your heart? Do Did they they put put ring stand? They put two actually, and it's a new technology. I really talked to your son about it. They said it's a new one. It's almost like the ring. It's called. I will talk to you later. We'll talk about it. Right. Okay. So, but by the grace of God, right now, after my rehab and the two cardiac doctor, heart doctor, they said, I have returned now. The heart's function is now back to normal. So that means I will still live by the grace of God. Praise the Lord. Amen. Yeah. Thank you. So, Thank you. mission requires partnership. Some people can go and some people can stay. Pray And for sender. The yes, sender. yes. Thank Okay. you. Sender. Thank Yeah. you. Yes. Thank you very much. Thank you, Prof. Thank you very much. When I come to Manado, let's meet. Yes, of course. I will meet you. Yeah. Gisele, thank you for interpreting. Oke, You're welcome, Mister, and stay healthy. Ya, Pastor oke baik. Marco. Ini Dokter Tin mau bertanya juga ini, ha? Oh, hanya say hello buat Pastor Genesis. Ya, Oke, ya. ya, oke. Yang penting so dengar Dokter Tin pe suara so sedap itu. Baik, Bapak Ibu yang masih mau bertanya, ini kesediaan Pak Pastor Genesis masih bersedia untuk menunggu pertanyaan karena disediakan cukup banyak waktu ini. 70 menit ya. Dan ini belum seberapa yang dipakai. Ah, ini kayaknya karena 70 menit nanti ada banyak pertanyaan yang disimpan Pastor Walda ini. Silakan, ada Ibu Like, ada saudaraku Paco Flores, ada Pak Ora, Ibu Grace Kalangi, Ibu Shirley, I will Ibu do Heni. some sharing. Oke, lanjut. I remember the first time Vernon Anderson was here in Manado. The first time he came, it was 1973. Jadi Bapak Anderson datang tahun 1973. And he established a church in 1979. At the time, the first time people in Manado heard about salvation. Once saved, always saved. And mostly the religion here in Manado, they say that Anderson brought a false doctrine and they produced a paper. Never receive Anderson because he is a false prophet. Jadi dulu waktu Bapak Anderson datang pertama kali di Manado tahun 73, orang-orang mengatakan bahwa Bapak Anderson itu adalah nabi palsu. Karena apa? Dia mengatakan bahwa sekali selamat, tetap selamat. Dan dia katakan waktu itu dia apa yang Paulus katakan.
Itu dia, selalu setiap kali khotbah dia mesti menyampaikan, you are not under the law, you are under the grace. Always, oh, everywhere. Whenever he taught something, the gospel must be there. Because gospel is the power. If someone preach without saying about the gospel, that's no power. That's useless. I mean, nothing. How can? I mean, that is only history. Jadi kalau setiap kali kita memberitakan Injil atau kita khotbah, kalau tidak ada Injil, tidak ada kuasa. Tidak. Jadi setiap kali kita dalam pelajaran apa saja, kita harus gunakan power dari Tuhan, yaitu Injil. Thank you. Amen. Many times, Pastor Vernon, we traveled together in Africa. Kami pergi ke Cameroon. We went to Cameroon, and I always I'm encouraged his boldness in preaching the gospel. So, and he always told me, never turn to the left nor turn to the right. To continue until I visited him in the States. He cannot see in his eyes now, Oh, yes. but I still missed him, but he's now with Jesus. With Jesus. Praise the Lord. My parents Uh-huh. were saved because of the ministry of Pastor Vernon Anderson in the Philippines. In the Philippines. Yeah. So, Di Pastor Anderson dulu, waktu jalan sama dengan Pastor Genesis, waktu itu Pastor Anderson selalu mengatakan, jalan terus, lurus terus, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Orang tua dari Pastor Genesis menjadi percaya melalui penginjilan yang disampaikan oleh Bapak Anderson. We call him Bapak. Bapak Anderson itu, dia sekarang sudah di sorga. Sudah senang sekali bersama-sama juga dengan Ibu Anderson sudah di sorga. Kami lagi menunggu very, I mean, there are so many problems here in the world, yeah. But in heaven there is no problem. Di dunia ini penuh dengan masalah. Satu masalah pindah masalah lain. Tapi kalau di surga, even my wife, her dad also came to know the Lord because of the ministry of Pastor Vernon. Oh, unbelievable, yeah. Actually, mostly here in Manado, the member of church, Grace Bible Church, mostly actually, the first time we heard about the gospel, salvation, osas, from him. Because he is we call it here, Nabi Palsu. Nabi Palsu means false prophet. Because of he is a false prophet, now we can very happy because we have eternal life in Christ because of him. Imagine from Philippines, he is settled down in Philippines, but God says to him, you go to Indonesia, especially Manado. And the sacrifice they made was not easy. Yeah. Anyway, yeah. So, saya senang karena kita berbicara dengan ngobrol-ngobrol sedikit, mengerti sedikit. I understand a bit. Sedang belajar Bahasa pelan-pelan. Indonesia.
Ya, But pelan-pelan. anyhow, you have improvement, improvement. Once you come to Manado, you teach in STAN, I believe your Indonesian will become like Mario Indino. We'll I say learned because much from him. Pastor Mario, he came, he was still young, but me, I'm Yes. 60 years old. You know, he came to Manado, he was 25. Ya. I was Tapi 24. saya Uh, 60 tahun sekarang. still young, still young. Still young. Masih muda. Masih muda, masih muda. Senang sekali, senang sekali. Ini adalah sukacita surgawi. Oh, Beda sekali. Pastor Walda, saya bersyukur. Thank you for inviting me. And I pray that this grace ministry will continue. And let's be faithful. Let's be faithful until we breathe the last breath. Okay. Be faithful until we breathe the last breath. How do you interpret that, Professor? Okay. Jadi Pastor Walda terus maju terus, jangan mundur lagi, dan tetap setia di dalam pelayanan sampai napas saudara yang terakhir, napas terakhir. Until we breathe our last breath. Yes. Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Or is the last question? Or the last statement? Oke. Thank you, Pastor Genesis. Terima kasih juga untuk semua yang gabung malam hari ini dengan segala keterbatasan jaringan dan masih ada satu pertanyaan. Silakan Prof. Jimmy atau masih ada Gisel ini? Terserah lah. Apakah Ibu Gisel atau Prof. Jimmy, silakan boleh membantu Pastor Genesis untuk pertanyaan dari saudara kita Vidiola. So the question is number 5. How is the challenge and the difficulty when we face the first church? Something like persecution, different knowledge, different thinking. Can you give an information about the mission regarding that? There is a verse in 2 Timothy chapter 3. Di dalam It 2 says, Timotius pasal 3, those who desire to live godly will suffer persecution. bagi mereka yang mau hidup suci setia akan dianiaya, akan mengalami penganiayaan. Even if you are not a missionary, but you want to live godly just in your church, there will still be problem. Walaupun saudara itu bukan seorang misionari, tapi kalau saudara mau hidup kudus, hidup suci, saudara pasti menghadapi persoalan. Because when you become a Christian, you are now involved in what we call spiritual fight. Karena ketika saudara menjadi seorang Kristen, seorang yang percaya, saudara mendapatkan pergumulan, ada 2. Jadi yang disebut dengan spiritual fight. Spiritual fight mentioned in Ephesians chapter 6. Itu disebut di dalam Efesus pasal 6. There's the forces of the devil, spiritual warfare, spiritual battle. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu.
dan tetap especially berdiri sesudah in kamu menyelesaikan segala sesuatu. especially in verse 10, Ephesians 6 Ayat verse 10 yeah. dikatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan 12, kuasanya. and, it's a long verses. So every believer is in this spiritual battle. Jadi setiap orang percaya selalu berada dalam perangan rohani. But when you go out to become a missionary to different country, it's even more difficult. Tapi kalau saudara menjadi misionari pergi ke negara yang lain, lebih sulit lagi, lebih besar kesulitan itu. Because number one, you have to learn the language. Karena pertama saudara harus belajar bahasa. Number two, sometimes the persecution is very intense. Nomor dua, penganiayaan itu berat sekali, intens sekali. Like Pastor Ben and Pastor Vernon Anderson, they were thrown or they were put to jail in Africa. Sama dengan Pastor Ben dan Pastor Vernon. Mereka itu pernah dimasukkan ke dalam penjara di Afrika. So it's more difficult when you become a missionary. Jadi lebih sulit ketika saudara menjadi seorang misionari. That's why in my last question in my presentation is, are you willing to go and suffer for the gospel? Itulah sehingga presentasi saya yang terakhir dalam Sudah presentasi dijawab terakhir dong, Pak. Makasih. diberikan pertanyaan, maukah saudara menderita? Terima kasih, Viola, Ibu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih, luar Terima biasa. kasih jawab pertanyaan saya. Makasih. Thank Oke. you. Yes, terima kasih. There are persecutions in the mission field. Ada aniaya di dalam mission field. Jadi di dalam pengutusan pasti ada aniaya. And but you will pray for strength to continue. Tetapi berdoalah mendapatkan kekuatan untuk berlanjut. Another adjustment is the food in that country. Pengaturan yang lain lagi itu soal makanan. Makanan itu problem juga. When I look at the food in Manado with so many red chilies, Waktu saya lihat Manado pemakanan, aduh banyak sekali dengan rica merah-merah. my stomach is really starting to, this is a problem. Perut saya sudah, dia mulai start, dia mulai bergejolak. Ini problem betul problem. So that's another adjustment. Jadi itu lagi persoalan yang lain harus diatur. But the Lord will give you the strength to continue. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk melanjutkan. He will give you the strength to continue because the Lord has called you to preach the gospel to that country. Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan karena dia yang memanggil saudara saya untuk pergi ke negara tersebut. Paul went to Thessalonica. Paulus dia pergi ke Tesalonika. And he only stayed there for, they call it 3 Sabbaths, 3 weeks. Dia tinggal di situ 3 Sabat atau 3 minggu. But the persecution was so intense. Tapi bukan main, itu penganiayaan berat sekali. He was at the house of Jason and he was lit down by the basket. Bayangkan dia di rumah Jason, dia tinggal diturunkan dari keranjang, lewat keranjang. Because many Jews were about to kill him. Karena orang-orang Yahudi mau bunuh dia. So then he had to go to another place, Berea. Sehingga dia harus pergi ke tempat yang lain, yaitu Berea.
But then the gospel was already planted in Thessalonica, and then they even have a little church. Tetapi Injil sudah diberitakan, sudah ada di Tesalonika, sehingga mereka membuat suatu gereja di sana. So the example you are asking is, we can read in the book of Acts, there's so many persecutions that the Apostle Paul faced while preaching the gospel. Jadi kalau saudara bertanya soal aniaya, baca di dalam kitab Kisah Rasul. Di sana banyak sekali bagaimana Rasul Paulus dianiaya karena memberitakan Injil. But people were saved because Apostle Paul was willing to sacrifice. Tapi orang-orang diselamatkan karena Rasul Paulus mau menderita. Even if we suffer, Walaupun kita menderita, our suffering is not even, it cannot even compare to the suffering of Jesus. walaupun demikian, penderitaan kita tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan Yesus Kristus. And the suffering of the Apostle Paul. Dan juga penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. And Paul said, not only to believe on him, but also to suffer for his name's sake. Philippians 1:29. Paulus sendiri mengatakan bahwa kepada kita bukan saja dikaruniakan untuk selamat, tetapi juga penderitaan. Filipi 1 ayat 29. Amen. Amin. Philippians 1:29. Oke, thank you. Kita akan mendapat begitu banyak sekali berkat malam hari ini, Very kesempatan encouraging. ini, ya. Dan tentu kesempatan yang luar biasa jika kita bisa terlibat secara langsung dalam dunia misi. Kalau tadi Prof. Kosangi bilang, mulia tenaga sudah mampu, mulia umur, tapi doi masih mampu. Jadi ini Pastor Pedoi yang bekerja ini, Prof. P. Dana yang boleh mensupport ladang misi, dan itu juga termasuk bagian dari strategi dalam pelayanan misi. Kalau ada yang mengutus, berarti ada juga yang mensupport, begitu kira-kira ya. Terima kasih. Dan kita akan mendengarkan warta pelayanan Grace Ministry ke depan. Setelah itu nanti akan ada closing statement dari Pastor Genesis, sekaligus doa penutup ya. Silakan Pastor Wilmarianis untuk menyampaikan warta pelayanan Grace Ministry. Ya baik, selamat malam semua. Terima kasih untuk semua partisipan yang malam hari ini boleh dengan setia mengikuti penyampaian materi dengan topik misi di sesi kedua ini. Dan terutama terima kasih untuk Pastor Dr. Genesis Maraat yang boleh dua kali pertemuan ini menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan misi, penginjilan, dan kita berdoa untuk Pastor Dr. Genesis Maraat ini dalam misi penginjilan sebagai misionari yang sekarang berada di Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kami dari Grace Ministry untuk Pastor Dr. Genesis Maraat. Beberapa hal yang menjadi bahan doa kita semua lewat pelayanan Grace Ministry ini. Pertama, kita berdoa untuk pelayanan bersama lintas denominasi dapat mempersatukan tumbuh kembang pelayanan bersama dalam kasih Kristus. Yang pertama yang perlu kita bawa dalam doa, dan kemudian kita juga doakan juga untuk pelayanan Grace Ministry yang telah memasuki masa pelayanan hampir 5 tahun menyajikan
topik-topik lewat pembelajaran Alkitab secara online. Dan kita doakan untuk Sekjen Grace Ministry secara khusus yang berusaha keras untuk dapat menghubungi para pembicara-pembicara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelayanan Grace Ministry ini. Ini yang kedua yang kita doakan. Mungkin juga ada pelayanan lain secara offline, yaitu pelayanan Grace Ministry di Rumah Tahanan Malendeng Manado yang dilakukan setiap bulan ini ya, kalau tidak salah ini. Ya, dan pada tanggal 19 bulan Mei juga ada perkunjungan dan diskusi-diskusi Alkitab. Kita doakan semua pelayanan secara offline ini. Berikut juga mungkin kita berdoa untuk pelayanan khusus di daerah Jawa, di Cilacap, Jawa Tengah. Ini ada keluarga Daniel Mulyono. Ya, telah 2 kali ada utusan ke Cilacap. Pertama pada bulan Juli tahun 2024 oleh Pastor Saud Siombing. Juga pada bulan Desember 2024 juga ada kunjungan pelayanan dari Pastor Saud Siombing dan Evangelis dan Niko Siombing. Kemudian rencana dalam waktu dekat juga oleh Pastor Ben Yanis. Kita doakan untuk pelayanan offline ini dari pelayanan Grace Ministry. Kemudian kita juga masih bisa membawakan dalam doa rencana pelayanan event Sabda dan Nada, rencana pada tanggal 12 Juli tahun 2005. Ya. Jadi kita doakan semua hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan penginjilan ini, panitia yang sudah sedang bekerja, ketua panitianya, sekretaris, dan para anggota, kita doakan supaya semua boleh bekerja secara maksimal dan pelayanan ini boleh berjalan nantinya dengan baik dan hasilnya nama Tuhan dipermuliakan dan minimal ada jiwa-jiwa juga yang bisa mendengar Injil keselamatan. Ini hal-hal yang bisa kita doakan, dan kalau ada yang membutuhkan jadwal pelayanan event Sabda dan Nada ini bisa menghubungi nanti panitia lewat Grace Ministry. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita doakan menjadi beban kita semua sehingga pelayanan Grace Ministry ini boleh semakin berkembang ke depan dan pemberitaan Injil juga boleh tersebar selalu oleh para hamba-hamba Tuhan yang diundang untuk berbicara di Grace Ministry ini, baik lewat ibadah online maupun lewat Bible Study. Terima kasih untuk semua perhatian saudara-saudara yang ada dalam malam hari ini, yang boleh setia sampai akhir topik ini disampaikan oleh Pastor Dr. Genesis Maraat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Demikian informasi pelayanan. Boleh menjadi perhatian kita semua. Dan ini termasuk menyampaikan ada undangan dari Pastor Genesis ya, untuk Sekjen Grace Ministry. Kalau boleh hadir dalam event pertemuan ya, Asia VCM ya kemarin. Bisa juga hadir, semoga kita bisa mengutus Pastor Walda Kris Tangkilisan untuk hadir di sana dan boleh berjumpa secara langsung dengan Pastor Genesis ya. Tentu sukacitanya juga luar biasa. Oke, kita akan mendengarkan closing statement dari Pastor Genesis sekaligus doa penutup. My closing statement, I will
quote Acts 20:24. Jadi closing statement saya Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Paul was told not to go Katakan bahwa Paulus jangan pergi because there will be suffering and persecution waiting for akan him. karena penderitaan dan penganiayaan sedang menunggu. But Paul said in verse 24, he said, but none of these things move me. I'm Terus kata di memorizing it dalam in ayat King 24, James Bible. dalam King James Version dikatakan tidak ada yang dapat menggerakkan saya, menghalangi saya. None of these things move me because I did not even count my life dear to myself. Tidak ada pun yang dapat menghalangi saya karena aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun juga. But he said, but one thing I just want to do in my life Hanya satu yang ingin aku lakukan di dalam hidupku ini, is to finish the ministry with joy. menyelesaikan tugas pelayanan dengan sukacita. And the ministry that I have received of the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Dan pelayanan yang saya terima dari Tuhan Yesus yaitu untuk menyaksikan grace gospel